Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Jauharatun Nafisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A yang akan menuntaskan tugas UTS saya pada materi dasar-dasar pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tema saya, yakni problematika pendidikan agama Islam di Indonesia dan solusinya. Pendidikan adalah suatu usaha dasar terencananya untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran yang dimana para peserta didik dapat mengembangkan bakat-bakat yang dimilikinya. Jadi pendidikan itu memfokuskan kepada pengembangan bakat para peserta didik. Pada pengertian pendidikan agama Islam sendiri, yaitu suatu proses pembelajaran yang dimana di dalamnya itu mengarahkan kepada peranan-peranan yang ada pada ajaran agama Islam tersebut. Dan pendidikan dapat dijelaskan secara khusus lagi, yaitu suatu proses pertumbuhan di mana seorang individu dibantu mengembangkan daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya maupun minatnya. Dan yang dimaksud dengan problematika adalah segala persoalan atau permasalahan yang perlu dicari akar persoalannya untuk dicari solusi pemecahan atas masalah tersebut. Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam ada beberapa problematika atau persoalan-persoalan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketidakjelasan tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 1950 sudah dijelaskan mengenai tujuan pendidikan, yakni untuk membentuk manusia yang cakap dan yang mendemokrasi serta bertanggung jawab. Namun dalam kenyataannya yang terjadi terhadap tujuan pendidikan yang begitu ideal tersebut belum tentu dapat menghasilkan manusia-manusia yang dimaksudkan di atas, yang bertanggung jawab, yang demokratis, itu belum tercapai. Yang kedua, ketidakserasian kurikulum. Kebanyakan kurikulum yang dipergunakan di sekolah-sekolah masih berisi tentang mata pelajaran yang beraneka ragam,
sehingga pengajaran yang berlangsung kebanyakan menanamkan teori-teori saja, tetapi kurang dalam prakteknya. Akibat para lulusan yang dihasilkan kurang siap pakai, bahkan miskin keterampilan dan tidak mempunyai kemampuan yang produktif di tengah-tengah masyarakat, itu menyebabkan lulusan pelajar itu meskipun dia memiliki jasa atau pengajaran tersebut, tapi pengajaran tersebut kan berisi tentang teori-teori saja dan kurang dari prakteknya. Jadi ketika mereka lulus dan akan melamar kerja atau gimana, jadi mereka kurang siap. Jadi banyak yang meskipun lulusan sekolah, banyak yang tidak menguasai dalam praktek dalam pengajaran tersebut. Yang ketiga, ketiadaan tenaga pendidikan yang tepat dan cakap. Masih banyak dijumpai suatu slogan yang berbunyi tak ada rotan akar pun jadi. Dan yang dimaksud yaitu gambaran betapa rendahnya kualitas tenaga kependidikan yang ada, karena harus dipegang oleh tenaga pendidikan yang bukan dari ahlinya, yang mana sekarang banyak tenaga kerja yang kurang pengalaman dalam prakteknya, karena pada proses pembelajaran mereka lebih kepada teori-teori saja dan kurang dari prakteknya. Makanya para pekerja itu cenderung kurang siap pada praktek pekerjaan tersebut. Yang keempat, adanya pengukuran yang salah ukur. Di sini dalam masalah pengukuran terhadap hasil belajar yang sering disebut yaitu istilah ujian atau evaluasi, yakni tentang praktek yang ketidakserasian antara angka-angka yang diberikan kepada anak didik sering tidak objektif, di mana penyantuman angka-angka nilai yang begitu tinggi sama sekali tidak sepadan dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik tersebut. Ketika mereka diterjunkan ke masyarakat, mereka akan tidak mampu berbuat sesuatu yang tidak mereka kuasai. Jadi jelasnya tanpa adanya pengukuran yang objektif dapat dipastikan tidak akan pernah terwujud tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yang kelima, adanya kekaburan landasan tingkat-tingkat pendidikan. Selama bertahun-tahun nampaknya tidak ada yang meninjau kembali tentang perjenjangan tingkat pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga ke tingkat perguruan. Pada masalah ini, tingkat perkembangan fisik dan psikis anak didik ataukah sekedar terjemahan saja dari tingkat pendidikan yang dipakai umum di seluruh dunia? Kalau itu misalnya kondisi anak didik jelas jauh berbeda dengan kondisi negara-negara lain, maka
menjadikan seseorang itu bergerak diri bernilai tinggi itu cukup memerlukan pembinaan selama masa waktu yang beberapa tahun. Dari sekian banyak problem dan persoalan pendidikan ini, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah umur di dunia pendidikan, ini khususnya di negeri kita di Indonesia ini, nampaknya semakin kompleks dan banyak persoalan-persoalan baru yang lahir. Hal itu semua terjadi karena satu, pendidikan agama dan keagamaan seperti hanya merupakan hiasan semata. Yang kedua, pendidikan moral seperti hanya menjadikan slogan yang tidak bermutu, tidak memiliki makna. Tiga, kurikulum yang ada setiap saat di kurikulum yang ada dan perubahan kurikulum tersebut belum mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Yang keempat, para pemegang kekuasaan hanya disibukkan oleh kepentingan pribadi. Yang kelima, di beberapa tempat perang guru di sekolah hanya seperti menjadi slogan yang tidak ada maknanya. Peran keluarga serta keberadaan masyarakat juga mempengaruhi proses pembelajaran, yakni di mana setiap pelajar yang mana pelajar tersebut itu terlalu banyak terhadap teori-teori yang dipelajarinya dan kurangnya praktek, maka akan menyebabkan para pendidik itu kurang cakap tanggap terhadap persoalan-persoalan yang akan dialaminya nanti ketika mereka sudah terjun dan praktek sendiri terhadap pekerjaan atau apapun itu. Dan solusi alternatif bagi problematika pendidikan Islam. Solusi yang dapat kita terapkan dalam mengatasi problematika pendidikan di agama Islam di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan daya pikir anak didik itu yang harus dinomorsatukan. Sedangkan pengembangan pada segi nilai dan tingkah laku itu tidak boleh terabaikan. Padahal pengembangan nilai dan tingkah laku jauh lebih penting pada penggunaan sekedar penguasaan materi. Jadi daya pikir dan pengembangan tingkah laku itu lebih penting daripada cuma sekedar teori-teori saja. Jelas pada perkembangan saat ini, impact yang demikian besar bagi seorang guru tugasnya bukan semata memberikan ilmu pengetahuan, melainkan juga menunjukkan jalan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan dan mengembangkan dorongan terhadap peserta didik dalam mengembangkan bakat-bakatnya, seperti dorongan pada budaya membaca atau budaya penelitian untuk menemukan suatu persoalan yang mana peserta didik itu diajari untuk mencari persoalan dan cara menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri.
Dengan kata lain, tugas guru adalah belajar pembelajaran dan juga mempraktekkan apa yang diajarkannya tersebut. Yang kedua, dalam menghadapi masalah ketidakjelasan tujuan pendidikan perlu rumusan secara jelas dari variabel-variabel yang harus dicapai dari masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar maupun dari tingkat perguruan tinggi. Artinya penerapan hasil secara realistis dapat dirasakan dampaknya ketika kita berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak hanya dalam wacana pencapaian tujuan yang secara idealistis. Dan selanjutnya, untuk mengatasi ketidakserasian kurikulum perlu dihilangkan kesan adanya pengidentifikasian sekolah dalam menanamkan teori-teori ilmu saja. Dan di sini demikian pula dalam mengatasi tenaga pendidikan yang tidak berkualitas atau profesional. Perlu merekrut tenaga-tenaga dari lulusan lembaga pendidikan yang standarnya kualitas yang memang benar-benar baik. Yang dimaksud baik di sini teorinya dan prakteknya itu harus sama-sama berjalan dengan baik. Syarat lain yang harus dimiliki pendidik yaitu minimal memiliki kedewasaan berpikir, kewibawaan, kekuatan kepribadian, memiliki kedudukan sosial ekonomi yang cukup, dan kekompakan sesama pendidik dalam satu tim dan komunikasi yang baik. Jadi intinya di sini problematika yang ada di pendidikan agama Islam yaitu tentang kurangnya praktek dalam pembelajaran, hanya mementingkan teori-teorinya saja. Dan untuk upaya dalam mengatasi problematika tersebut, seorang guru atau pengajar seyogyanya dalam proses pembelajaran tersebut, teori dan prakteknya harus diselaraskan, harus berjalan bersama dengan baik agar dapat menjadikan lulusan-lulusan sekolah tersebut menjadi lulusan yang berkualitas, yang dimana yang ketika bermasyarakat, mereka bekerja atau yang lain-lain, mereka bisa menguasainya dengan baik karena mereka sudah memiliki pengalaman tentang materi, tentang teori-teori tersebut dan prakteknya. Dari pembahasan yang sebelumnya yaitu tentang problematika pendidikan agama Islam, di sini kita juga ada beberapa faktor atau tantangan-tantangan yang memicu terhadap problematika atau persoalan-persoalan pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut, yakni antara lain yang pertama krisis nilai. Krisis nilai di sini lebih kepada nilai keadilan, yaitu di sini dijelaskan bahwa
Kadang sesuatu yang sudah jelas salah malah diputarbalikkan menjadi benar, dan sesuatu yang jelas benar itu menjadi salah. Bahkan malah seorang yang sudah benar-benar salah itu masih dibela, dan sikap-sikap seperti itu sangat bertolak belakang dalam pengajaran agama Islam, yang dimana di di pengajaran agama Islam tersebut sudah dijelaskan bahwa kita sebagai orang Islam itu harus mengutamakan keadilan. Keadilan di sini yang dimaksud dimana kita harus mengetahui hal-hal itu memang jelas salah apa benar, yang dimana di sini ketika kita mengetahui seseorang itu benar, maka ya kita membicarakan orang itu benar. Kalau memang seorang itu salah, ya kita anggap itu salah gitu. Jadi kita tidak boleh malah yang salah kita benarkan, yang benar maka kita salahkan. Itu tidak mencerminkan terhadap agama Islam tersebut. Jadi kita sebagai orang Islam kita harus mengetahui hak-hak orang, mana orang itu memang benar, kalau memang orang itu salah ya kita salahkan, dalam artian kita tidak membela. Kalau bisa kita kalau seseorang itu salah kita nasihati, kita gimana gitu. Kalau di sini kalau memang orang itu benar ya kita tidak boleh menyalahkan orang tersebut. Seperti yang dijelaskan orang-orang yang menyalahkan orang yang benar dan membenarkan orang yang salah itu seperti nilai-nilai kebajikannya itu tidak berharga lagi, tidak berguna lagi, karena sikap-sikap seperti itu sangat bertolak belakang bagi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, krisis konsep tentang pandangan arti hidup yang baik. Di sini dijelaskan cara hidup yang ada sekarang keluar dari yang seharusnya, yaitu para pelajar sepertinya bangga dengan sesuatu yang berpenampilan yang berlebihan. Contohnya sekarang baik itu mulai pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi pun sekarang yang dikedepankan, yang diprioritaskan itu penampilan. Bagaimana kita berpenampilan yang berlebihan, kita dapat banyak teman karena kita dipandang, wah anak ini gaul, anak ini ngetren gitu-gitu. Itu yang sekarang banyak dirasakan oleh para pelajar. Jadi para pelajar di sini sekarang lebih ke
pemikiran yang ketika mereka berpenampilan yang berlebihan, mereka akan dipandang wah, dipandang, diperhatikan banyak orang. Dan sekarang sudah banyak sekali pelajar-pelajar itu ingin diperhatikan. Jadi penampilan ataupun gaya dalam hidupnya itu harus yang berlebihan, yang dapat memicu kepada perhatian orang. Jadi orang lain itu bisa beranggapan bahwa anak itu layak untuk dipandang atau berpenampilan yang norak dan berbeda agar bisa diperhatikan orang lain. Di sini juga bertolak belakang dalam pengajaran agama Islam. Dalam pengajaran agama Islam kita dianjurkan, meskipun kita mempunyai banyak uang, banyak harta, itu kita dianjurkan kita hidup sederhana, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak membangga-banggakan atas kekayaan kita, apa yang kita miliki, itu tidak. Jadi di sini itu dampak yang didapatkan itu menyebabkan seorang harus yang dapat menyebabkan seorang itu menjadi sombong. Jadi semuanya yang kita punya harus ditunjukkan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi yang dimana proses pembelajaran tersebut menurut secara agama dan perkembangan pada masa sekarang itu bisa berjalan sesuai, beriringan. Jadi tidak ada yang namanya sikap yang bertolak belakang satu sama lain. Jadi di sini yang dimaksudkan pendidikan agama Islam yaitu proses pembelajaran yang dimana seiring berkembangnya waktu itu tidak menyebabkan bertolak belakangnya proses pembelajaran tersebut dengan pengajaran agama tersebut. Upaya kita dalam mengatasi problematika pendidikan agama Islam di sini yaitu dengan cara kita mengaplikasikan tentang ajaran-ajaran Islam bagi proses pembelajaran tersebut, yakni mengenai proses pembelajaran terhadap guru terhadap murid, yang sekarang kan banyak yang katanya guru lebih mementingkan terhadap murid-murid yang berprestasi atau murid-murid yang mempunyai bakat tersendiri, dan yang murid-murid yang tidak terlalu menonjol dalam prestasinya itu diabaikan. Itu seharusnya tidak seperti itu.
Terus tentang kurikulum yang harus banyak dibenahi untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Dan menurut saya itu yang bisa saya sampaikan dari materi tentang problematika pendidikan agama Islam di Indonesia. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.